Pembahasan yang terakhir dari uslubul murojaah yang kelima, dhawabitul murojaah fil halqah, rambu-rambu pelaksanaan murojaah di dalam halaqah. Murojaah ini merupakan salah satu di antara uslub pengajaran yang mau tidak mau dibutuhkan oleh halaqah. Ini itu supaya apa? Supaya amal atau aktivitas yang kita kerjakan dalam halaqah itu betul-betul itkon, betul-betul teliti, kemudian terbebas tanggungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Dan murojaah ini merupakan aktivitas yang menyempurnakan dan mengokohkan hafalan. Tanpa murojaah, maka bangunan yang kita sedang susun dalam halaqah Qur'aniyah ini tidak bisa sempurna, kan gitu. Ibarat pondasi itu ada di talqinnya, ya kan? Nah, kemudian noto botone itu dengan tasmi. Nah, murojaah itu kan harus diukur, kan? Sudah simetris belum, lurus apa enggak, sesuai dengan yang di marketnya apa enggak, kan gitu. Maka tidak boleh diremehkan, tidak boleh digampangke yang namanya murojaah ini. Rambu-rambu pelaksanaan murojaah halaman 70. Yang pertama caranya, jadi ada 3 cara ya. Murojaah ini ada 3 cara. Cara yang pertama, antangqasimal murojaatu litulabi dahilal khalqah ila qismaini. Murojaah untuk murid di dalam halaqah dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi berapa, Rid? Dibagi menjadi berapa, Rid? Dibagi menjadi 2. Halaman 70, Rid. Al-qismul awal, yang pertama murojaah yaumiyah wa takunu lil hifdzil qadim. Murojaah yaumiyah ini untuk hafalan lama. Yang kedua, murojaah dauriyah untuk hafalan baru. Wa takunu lil hifdzil jadid, hafalan baru. Walitawdihil amri, supaya lebih jelas, gini, nafridu, katakanlah anna ladal muallim taliban, bahwa ada seorang muallim punya murid fil halaqah, di dalam halaqah, yahfadhu sabiqan juz'an wahidan, dia punya hafalan lama 1 juz, wal yakun juz'u amma, katakanlah misal hafalan lamanya itu juz 30. Wa arada ayyabda'a ma'al muallimi fi hifdhi juz'i tabaraka, kemudian dia pengen mulai setoran juz 29. Sudah selesai juz 30, mau lanjut setoran juz 29. Fal muqtaroh, maka yang direkomendasikan ijra'u ikhtibarin lahu fil hifdzil qadim, mengadakan ujian bagi dia terhadap hafalan yang lama, yaitu juz 30. Lit ta'akkudi, untuk memastikan, menegaskan, min matanati hifdhihi, kekuatan, ketahanan hafalannya. Fa'idha ijtazal ikhtibar, kalau dia sudah berhasil melewati ujian ini, binajahin, dengan sukses, fayumkinu hinaha, maka ketika itu memungkinkan tatbiqu manhajil murojaah alaihi, menetapkan atau menerapkan metode murojaah pada santri tersebut, taba'an lil qismaini as-sabiqaini, dengan mengikuti 2 pembagian yang sebelumnya tadi, yaitu murojaah yaumiyah sama murojaah dauriyah. Bagaimana cara pelaksanaannya? Al murojaah al yaumiyah, murojaah yaumiyah itu bisa dilakukan dengan salah satu dari 2 cara. Yang pertama, i'timadu kamiyatin fil murojaati, jadi porsi murojaah itu didasarkan, i'timadu itu kan mendasarkan atau ya mendasarkan,
kamiyatin, kuantitas fil murojaah dalam murojaah tusawi dhu'fa qudrati talib al-isti'abiyah fil hifdi, disamakan dengan kemampuan murid dalam menghafal. Falaw istata'a ayyusammi'a yaumiyan safhah minal hifdil jadid lawajib alaihi ayyuraji'a safhataini minal hifdil qadim juz'amma. Paham enggak? Kalau dia itu dalam sehari mampu setoran 1 halaman juz 29, maka murojaah juz 30-nya sehari sama dengan dia setoran satu halaman. Paham enggak? Ini cara murojaah ya. Cara murojaah yang pertama ini dibagi menjadi 2. Ada murojaah yaumiyah, ada murojaah dauriyah. Sampelnya ada satu orang santri, katakanlah namanya misalkan siapa namanya? Putra. Banyak yang namanya Putra angkatan antum. Juandi Irama Saputra. Ya. Dimas ada putranya juga kayaknya. Oh enggak ada. Madan Saputra ya. Rocky katakanlah putra ini tadi ya punya hafalan lama juz 30, hafalan barunya mau masuk juz 29. Cara murojaah yaumiyah yang pertama, cara yang pertama kan ada 2 cara ya, berdasarkan kemampuan hafalan. Jadi kalau hafalan baru dia bisa juz 29-nya dia bisa 1 hari setor 1 halaman, maka murojaah juz 30-nya 1 hari 1 halaman. Paham? Paham ya? Jadi nanti ketika juz 29 selesai, murojaah juz 30-nya juga selesai. Paham? Nah, seperti itu. Dengan catatan tadi juz 30-nya sudah diujikan 1 majelis kan? Jadi syarat dibagi jadi 2, hafalan lamanya sudah diujikan dulu. Paham ya? Nah, itu. Ini cara yang pertama, didasarkan pada kemampuan hafalan. Cara yang kedua, musawatu adadi safahatil murojaah, menyamakan jumlah halaman yang dimurojaah li'adatil ajza, dengan jumlah bilangan juz allati yahfaduha thalib, yang dihafalkan oleh murid atau santri. Ini wa bittali fa inna alaihi ayyuraji'a yaumiyan safhatan wahidah. Maka dengan demikian murojaahnya adalah dalam 1 hari satu halaman. Afwan, yang pertama salah, keliru. Bukan disamakan, jadi 2 kali lipat. Kalau dia bisa murojaah 1 halaman, dia bisa setoran 1 halaman, maka murojaahnya dikalikan 2. Saya dhu'fa, tusawi dhu'fa, itu dhu'fa 2 kali lipat maksudnya ya, kelipatan. Al-ula i'timadu kamiyatin fil murojaati tusawi dhu'fa. Dhu'fa di situ adalah kelipatan dari kemampuan hafalan dia. Ini kalau dia mampu sehari setor 1 halaman, maka murojaahnya 1 halaman kali 2 berarti 2 halaman.
Selama dia menghafal juz 29, dia murojaah juz 30 dua kali. Nah, baru yang kedua ini baru nanti dia satu halaman, karena berdasarkan jumlah juz yang dihafal. Hafalannya kan juz berapa tadi? Juz 30. Berapa juz? 1. Berarti murojaahnya 1 halaman. Paham ya? Jadi juz 29 selesai, murojaah juz 30 selesai. Kalau nanti misalkan dia masuk juz 28, berarti dia udah punya 2, 30 sama 29. Kan gitu? Ya kan? Maka murojaahnya berapa? 2 halaman. Nah, 2 halaman. Nanti juz 28 selesai, juz 29 dan 30 juga selesai di murojaah, dengan syarat juz 29-nya sudah diujikan dulu satu majelis. Begitu seterusnya nanti. Begitu seterusnya. Nah, itu maksud dari paragraf yang bawahnya. Inna talib bitiba'i hadhihi thariqah. Murid itu, santri, dengan mengikuti cara ini, metode ini, yastati wa yunhiya al murojaah al yaumiyah lil hifdzil qadim ma'antihai hifdzi lil jadid. Nanti seiring dia murojaah harian untuk hafalan lama, nanti bisa bareng selesainya dengan hafalan baru. Lakin bisyarti ayyahfadhu yaumiyan minal juz'il jadid, tapi dengan syarat hari-hariannya dia menghafalkan juz yang baru, mana yakilu an safah wahidah, tidak kurang dari 1 halaman. Enggak boleh kurang dari 1 halaman, minimal harus satu halaman. Wa indaha yandammul juz'ul jadid ilal qadim wa tadaddu'afu kamiyatul muraja'a ila safhataini wa yabda'u at-talibu bil hifdzil jadid juz qad sami'a wa hakadha, dan seterusnya berlipat. Sama nanti yang 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 berdasarkan kemampuan hafal nanti juga gitu. Misalkan dia masuk juz 28 juz 28, nanti dia mampu 1 halaman, nanti dilipatkan, dikalikan dengan yang sudah dia hafalkan. Jadi misalkan dia masuk juz 28 dia mampu setoran satu halaman, dia sudah punya 2 juz kan? Dia punya 2 juz plus yang sedang dihafal 1, berarti 3 kan gitu. Jadi kalau yaumiyah yang cara 1, nanti dia 2 kali muter selama dia setoran hafalan baru. Kalau cara yang kedua, maka bareng dia setoran, bareng dia murojaah, selesai dia setoran, selesai dia murojaah. Ini yang yaumiyah. Amma binisbati lil murojaah dauriyah, adapun murojaah dauriyah, fa ba'da itmamit talib fil mithali sabiq hifdhi juz'i tabaraka, pada contoh sebelumnya tadi kan dia setoran juz 29. Setelah selesai dia setoran juz 29, yuhaddadu lahu mau'idun li muraja'atil juz'aini ma'an, maka ditentukan waktu bagi dia untuk mengujikan juz 29 dan 30, muraja'atan dauriyatan, sebagai murajaah dauriyah, fi majlisin wahidin aw aktsar, dalam satu majelis atau lebih. Wa kullama atamma hifdha juz'in jadid, setiap kali menyempurnakan, menyelesaikan 1 juz baru, yudhafu, ditambahkan, hadzal juz'u, juz ini, ilal ajza as-sabiqah, pada juz-juz sebelumnya. Jadi kalau contoh ini dia sampai juz 26, selesai juz 26, maka yang dia ujikan dalam murojaah dauriyah 30, 29, 28, 27, 26. 25 juga gitu nanti seterusnya sampai nanti 30 juz satu majelis. Ini cara yang pertama. Jadi membagi murojaah dalam halaqah menjadi 2. Ngantuk
Loh. Kemudian cara yang kedua al-i'timadu fil muraja'ati ala ba'di tulab. Ini melaksanakan program murojaah dalam halaqah dengan diserahkan kepada sebagian murid, sebagian santri. Tapi ada syaratnya, santrinya ada kriterianya, mimman yathiqul muallimu fi amanatihim, yang dipercaya oleh guru amanahnya, wa fi husni tilawatihim, dan baiknya bacaan yang dia punya. Jadi tidak cuma amanah tapi juga bacaannya baik. Faqad yadhiqul waqtu 'alal muallim, kadang guru itu kan waktunya sempit, wa fi ba'dil ahyan, pada beberapa kondisi, untuk mengadakan murojaah yaumiyah sendiri, satu-satu kan, murojaah satu-satu itu kan. Kalau ketika masih juz 30 dan 29 saja itu sedikit, sehari satu halaman satu orang, sehari dua halaman satu orang, kan itu sedikit, belum banyak. Tapi nanti kalau hafalannya sudah 10 juz, 15 juz, itu kan banyak nanti kan seperti itu. Kalau kita mengikuti tawaran beliau dalam melaksanakan murojaah yaumiyah tadi itu. Yang penting sebelum dipasrahkan dikasih tahu caranya gimana, cara ngoreksinya gimana, mengingatkannya itu kapan, ngasih waktunya berapa detik, dan seperti itu. Walakin, baris terakhir tuh ada yang nomor 2 tadi, walakin bisyarti ayyakunu. Ini syarat penting ini. Qad atammut tasmi, mereka telah menyempurnakan, menyelesaikan tasmi, wal murojaah, dan murojaah li anfusihim ala yadil muallim. Ya, harus sudah selesai dulu tasmiknya dia 30 juznya. Nah, lu melihat footnote, wahya tariqatun ta'limiyatun ma'rufatun mundu ahdi salaf. Yang seperti ini adalah metode pengajaran yang sudah dikenal dari sejak masa salaf. Wa qad kana yusamma man yaqumu bi hadzal fi'li minat tullab arifun, yang ditunjuk untuk mengelola, mengampu murojaah ketika ketika guru tidak bisa, disebut dengan arif. Arif itu apa? Alladzi khatamal Qur'an wa huwa mustaghnin anit ta'lim, yang sudah menyelesaikan mengkhatamkan Al-Qur'an dan dia masih butuh pengajaran. Maksud dari ta'lim di sini tidak butuh ya, maksudnya mustaghnin di sini tidak butuh, bukan butuh. Sudah tidak butuh lagi ta'lim. Berarti nggak butuh belajar, bukan. Maksudnya taklim di sini adalah talqin. Sudah selesai Al-Qur'annya dan dia tidak butuh talqin lagi. Karena sudah standar, jadi tidak perlu talqin lagi. Ini cara yang kedua, dipasrahkan kepada murid dengan beberapa catatan. Wa min ijabiyatiha, sisi positifnya apa kalau kita pakai metode murojaah yang kedua ini? Asy'ur bil mas'uliyah, melahirkan rasa tanggung jawab, wa ta'wid al mubakkir, dan pembiasaan secara dini, litulab, untuk atau kepada santri, kepada murid, ala muhimmatit tadris, atas pentingnya mengajar, wa tasyyi'u li ghairihim, dan motivasi untuk yang lain, ayyahdhu, untuk mengikuti jejak, meniru, mencontoh, yahdhu, hadwahum fit tafawuqi wal adab, dalam keunggulan hafalan dan adab. Karena hanya sekedar selesai saja itu tidak cukup,
ada santri yang sudah selesai tapi nggak pernah ditunjuk untuk menggantikan membadali ustadz. Kenapa? Karena ustadz tahu kalau anak ini suruh badali sepertinya kok nanti tidak akan berjalan lancar, kan gitu. Lihat tamakkanu minal qiyami binafsid daur, supaya mereka nanti mampu untuk mengambil peran yang sama sebagaimana gurunya. Sebagaimana pula kalau kita pasrahkan atau kita minta tolong kepada santri, kepada murid kita itu, nanti metode pengajaran dalam halakoh yang sudah ditetapkan bisa berjalan dengan sempurna. Karena tadi itu kalau kita maksa diri kita sendiri nanti kan malah kalang kabut, kocar kacir kan gitu. Juga meringankan beban atau tanggung jawabnya guru, tanggung jawabnya ustadz. Karena kan ustadz tidak hanya menyimak murojaah, ada talqinnya, ada tasmiknya, masih ngajar hukum-hukum tajwidnya dan lain sebagainya. Itu cara yang kedua, dengan dipasrahkan kepada murid atau santri. Yang ketiga, al-muraja'atu baina kulli itsnaini ma'at tullab minat tullab. Murojaah di antara setiap dua orang dari santri, dari murid. Antariqi ihya'i sunnatil mu'akhah, dengan metode menghidupkan sunnah mu'akhah, persaudaraan, bainahuma fil halaqah, di antara keduanya dalam halaqah. Fa yashrahu lahum al-muallimu kaifa akhan nabiyyu bainal muhajirin ansar fil Madinah. Sebelumnya disampaikan bagaimana Rasulullah mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan ansar di Madinah. Wa yubayyinu lahum asbab dzalika wa fawaidahu, menjelaskan kepada mereka sebab dan faidah dari dipersaudarakan atau dipartnerkan. Kama yadribu lahum amthilatan bi ba'di man akhan nabiyyu bainahum minas sahabah, sebagaimana pula disampaikan sampel contoh sahabat siapa dipersaudarakan dengan sahabat siapa. Wala buddha, catatan penting, wala buddha min wujudi riqabatin minal muallim, harus ada pengawasan, riqabah, pengawasan dari guru, bainal hin wal akhar, dari waktu ke waktu. Lihadan nau' minal murojaah antariqil mu'akhah, untuk jenis murojaah yang ini dipartnerkan atau dipersaudarakan ini. Kenapa? Tajannuban, menghindari, litasahulit tulab, murid atau santri gampang ki, nggak apa-apa, udah ya. Berarti juz berapa kamu? Juz 27 kamu? Oke, juz 28. Sip. Sepakat juznya aja. Besok nek ditanya 7, 8. Audukhuli nazaghati syaitan bainahum, atau masuknya bisikan-bisikan setan di antara mereka. Mimma qad yuaddi ila tahasud wa tanafur, yang dapat mengakibatkan saling hasad dan saling tanafur. Tanafur apa ya? Saling benci, saling menghindari dan lain sebagainya. Jadi harus dikawal. Harus dikawal. Intaha uslubul murajaah.